Salam damai sejahtera kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pembahasan ringkasan firman kudus kebangunan pagi, faktor-faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Di dalam berita yang keenam, faktor menanggulangi watak alamiah kita bagi pertumbuhan kita dalam hayat dan kegunaan kita dalam pelayanan. Ini melanjutkan berita sebelumnya, bagaimana kita perlu menjaga kesehatian. Bila terjadi masalah dalam kesehatian, maka menyebabkan kehidupan gereja kita menjadi bermasalah. Nah, masalah dalam kesehatian ini timbul dari opini. Dan di dalam berita kali ini lebih ditekankan mengenai watak alamiah. Mari kita melihat bagian di dalamnya. Pentingnya penanggulangan watak alamiah bagi pertumbuhan hayat. Dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Roma pasal 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Watak alamiah seseorang adalah pembentukan apa adanya orang itu yang di dalam dan diekspresikan menjadi karakter yang di luar. Saudara-saudari, kita sekarang perlu satu pemahaman bahwa kita masing-masing memiliki watak alamiah adalah sesuatu yang terbentuk dari dalam. Bisa melalui lingkungan di mana kita berada, dan ini menjadi satu karakter kita yang di luar. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 2, ini terlihat saat Musa dipanggil oleh Allah. Allah memberikan penglihatan pada Musa tentang semak duri yang terbakar. Namun semak duri ini tidak hangus terbakar. Ini menunjukkan apa? Bahwa Musa yang sedemikian pernah dididik di Mesir dan sejangka waktu di padang gurun perlu melihat bahwa di atas dirinya itu tak lain adalah seperti semak duri. Di dalam Alkitab, semak duri melambangkan manusia yang terkutuk, manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang tidak bisa diperkenan oleh Tuhan. Maka Allah memperlihatkan pada Musa bahwa dia dipakai oleh Tuhan bukan karena Tuhan mengandalkan kemampuannya, tapi karena belas kasih Tuhan, yaitu api dari Tuhan yang membakar. Api dari Tuhan tidak ada hubungannya dengan manusia yang fana, dengan watak alamiah. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 juga dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Jadi watak seseorang ini najis, dan segala kesalehan kami ini bisa menunjuk kepada karakter. Kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Watak alamiah adalah hal yang paling merusak dalam kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja. Watak alamiah adalah musuh yang real bagi pertumbuhan kita dalam hayat ilahi. Di dalam Matius pasal 16 ayat 22 sampai 26, ini adalah bagaimana Tuhan menegur Petrus. Karena Tuhan mengatakan dia harus melalui mati dan bangkit. Lalu Petrus di dalam watak alamiahnya menghalangi supaya Tuhan jangan mati disalib. Jangan mati. Akhirnya Tuhan menegur Petrus,
ada Tuhan menegur watak alamiah Petrus. Di dalam Imamat pasal 10 juga dikatakan bagaimana anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, setelah mereka ditahbiskan menjadi imam yang melayani, tetapi di dalam Imamat pasal 10 mereka telah membawa api asing. Bukan api yang dari perbaraan mezbah korban bakaran, tapi api asing sendiri. Maka langsung kedua orang ini mati. Ini juga menunjukkan satu watak alamiah yang menghambat pekerjaan Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ini juga terlihat ketika tabut perjanjian diangkut oleh lembu, lalu sampai satu saat lembu itu tergelincir sehingga tabut itu mau jatuh. Lalu ada seorang yang bernama Usa, dia menopang tabut itu, ya. Tetapi apa yang terjadi? Allah membuat Usa ini akhirnya mati. Saudara-saudari, kalau kita melihat Usa ini kan dengan maksud hati supaya tabut ini jangan jatuh ke tanah. Tetapi Usa dengan watak alamiahnya mencoba membantu Allah. Tapi apa yang terjadi? Malah dia mati. Di dalam Matius pasal 13 juga ada satu perumpamaan mengenai bermacam-macam tanah. Di antaranya adalah tanah yang berbatu-batu. Dan Tuhan sendiri mengatakan tanah yang berbatu-batu ini adalah orang yang mendengarkan firman. Tetapi dan menerima firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, orang itu pun segera murtad. Ya, begitu terjadi penganiayaan, segera watak alamiahnya, keinginannya, egonya, itu yang membuat benih ini tidak bisa bertumbuh di dalamnya. Seberapa banyak kegunaan kita di tangan Tuhan bergantung kepada seberapa banyak penanggulangan watak bonggol. Di sini ada kata bonggol, ini menunjuk seperti kayu yang ada mata kayu, sehingga sulit untuk digergaji atau diproses. Ya. Watak bonggol alamiah kita, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah disalibkan. Di dalam 2 Korintus pasal 12, ini adalah Rasul Paulus yang menerima penglihatan. Dan dia mengatakan bahwa ada satu duri yang ditanam dalam dirinya, dan ini adalah duri adalah supaya dia tidak mempertahankan kemegahannya. Maka duri ini sengaja ditaruh di atas dirinya supaya dia bersandar kepada anugerah Allah. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dikatakan firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam yang menusuk amat dalam untuk memisahkan jiwa dan roh. Ini adalah untuk menanggulangi bonggol, supaya bonggol watak alamiah ini jangan ikut campur di dalam perkara-perkara rohani, perkara ilahi. Dan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 8 ini juga mengacu bagaimana Tuhan menghajar anak-anaknya. Dikatakan jangan menganggap enteng didikan dan hajaran Tuhan. Dan juga kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang telah disalibkan. Dalam Roma pasal 6 ayat 6 bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Saudara-saudari, kita harus memproklamirkan perkara ini bahwa kita sudah mati, disalibkan bersama dengan Tuhan. Penanggulangan watak bersamaan dengan memperhidupkan Kristus melalui melatih roh kita untuk menolak ego kita. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, ini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah tersalib bersama dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di sini selain kita perlu mengalami penanggulangan watak, tetapi secara positif kita juga perlu membiarkan Kristus meresap jenuhi diri kita, melalui juga kita melatih roh untuk menolak ego kita. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21a, Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan perlu berlatih di dalam latihan ibadah. Ini tak lain adalah melatih roh kita untuk berkontak dengan Tuhan
Sehingga dengan otomatis kita bisa menolak ego kita. Yang kedua, pentingnya penanggulangan watak alamiah bagi kegunaan dalam pelayanan. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ini adalah perbandingan dua bahan. Yang satu adalah bahan emas, perak, permata. Yang satu adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Dua bahan ini akan diuji oleh api. Kalau emas, perak, permata, oleh api semakin murni. Tapi kalau kayu, rumput kering, atau jerami, begitu terkena api langsung habis terbakar. Saudara-saudari, ini mengacu kepada bagaimana pekerjaan kita kalau di hadapan Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Matius pasal 25 ayat 26 sampai 27, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Ini adalah teguran Tuhan kepada hamba yang memiliki satu talenta, tetapi menyembunyikan talenta itu, tidak menjalankan. Karena dengan konsep watak alamiahnya, mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, yang kejam. Maka sebaliknya Tuhan juga dikatakan ini adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat bukan dia melakukan dosa, pembunuhan, pencurian. Tapi yang jahat mengacu pada watak alamiahnya, yang kekurangan pengenalan terhadap Tuhan. Lalu dengan sengaja, dengan keinginannya sendiri, dia menyembunyikan talentanya. Ini yang dikatakan hamba yang jahat dan malas. Filipi pasal 3 ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini adalah teladan Rasul Paulus, bagaimana dia memiliki sikap yang dulunya dia pernah di dalam hukum Taurat. Segera dia melepaskan. Dia ingin mendapatkan Kristus yang lebih mustika. Watak alamiah berupa kepercayaan diri yang kuat haruslah digulingkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33 sampai 34, ini adalah bagaimana Petrus mengatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Tuhan 3 kali. Jadi di sini Tuhan ingin menanggulangi watak alamiah Petrus yang terlalu percaya diri. Saudara-saudari, kita harus percaya kepada Tuhan, tidak bisa mempercayai diri alamiah kita. Lalu watak alamiah yang mengira tidak ada masalah dengan Tuhan harus diterangi Allah dan mengaku dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan kalau kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita akan beroleh persekutuan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, tatkala kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan sebagai sang terang, maka segera ada hal-hal di atas diri kita, banyak hal perkara yang harus dibereskan. Ini adalah juga penyingkiran dari watak alamiah yang mengira tidak ada masalah dengan Tuhan. Watak alamiah yang menginginkan lingkungan yang sesuai keinginan ego harus disingkirkan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27 ini adalah perumpamaan orang yang mendengar perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya. Karena dia memiliki konsepsi sendiri yang ingin sesuai dengan keinginannya. Maka dikatakan seperti membangun rumah di atas pasir. Maka apa yang terjadi? Turunlah hujan, datang banjir dan angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu,
dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari, kita perlu menolak watak yang hanya sesuai dengan keinginan ego. Harus belajar menerima lingkungan dan kondisi apapun dengan mengalami Kristus sebagai segala sesuatu kita. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 20, Rasul Paulus di dalam penjara, dia tidak malu, malah dia mengatakan bahwa Kristus diperbesar di dalam dirinya. Dan di dalam Filipi pasal 4 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengetahui rahasia, apa itu kelebihan, apa itu kekurangan. Jadi saudara-saudari, Rasul Paulus memiliki Kristus sebagai hayat yang memenuhi segala sesuatu, sebagai sumber segala sesuatu, cocok di dalam lingkungan segala sesuatu. Watak alamiah seperti pahlawan, ataupun bukan pahlawan, harus dimatikan. Ada watak yang ingin menonjolkan bagaimana kemampuan, ini bagaikan pahlawan. Atau yang bukan pahlawan, cenderung sembunyi, tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 18 ayat 1-4, ini adalah murid-murid Tuhan yang mencari siapa yang terbesar. Tapi justru Tuhan membawa anak kecil dan Tuhan mengatakan siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Watak alamiah yang tidak bisa berkoordinasi, yang terlalu dominan, yang suka mengkritik, menuntut, tidak bisa mengampuni, harus dihancurkan. Di dalam Kisah Rasul 15 ayat 36-41, ini adalah terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas mengenai mengajak Markus di dalam perjalanan kali kedua. Tapi Rasul Paulus mengatakan belum saatnya untuk diajak kembali. Tapi terjadilah perselisihan, tapi yang kita tahu Barnabas tidak disebut lagi sejak saat itu. Saudara-saudari, dalam hal ini kekurangan satu koordinasi. Maka perlu ada satu penanggulangan supaya bagaimana kita tetap bisa sehati satu sama lain. Watak alamiah, api asing yang ingin membuat semua orang menyukai dia. Di dalam Matius pasal 27 ayat 24, inilah cerita bagaimana Pilatus untuk mengambil hati rakyat, maka terhadap dia memeriksa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jelas-jelas tidak berdosa, tidak bersalah. Tetapi Pilatus malah mencuci tangan di depan rakyat. Ini menunjukkan untuk mencari hati orang, sehingga dia berkompromi dengan watak alamiahnya. Dan watak alamiah akan ambisi kedudukan harus diakhiri. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 10, Tuhan mengatakan, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudari, kita di hadapan Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Tidak mengerjakan apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Semuanya hanya bersandar kepada anugerah Tuhan. Jangan kita membanggakan diri kita sendiri. Begitu Tuhan menanggulangi watak alamiah kita, segera dalam roh akan mengalirkan hayat. Puji Tuhan, kapan kita mengalami penanggulangan watak alamiah, maka di dalam roh akan mengalirkan hayat. Di sini ada satu jalur ya yang tidak terhalangi oleh watak alamiah. Sehingga di dalam roh mengalir kepada jiwa sampai menjadi satu ekspresi. Dan memberikan kesan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang telah diremukkan oleh Tuhan. Dan menjadi daya guna di tangan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 6, ini adalah kesaksian Rasul Paulus bahwa di dalam penghidupannya, di dalam hal apapun, dia mengatakan bahwa segala hal, dalam segala kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Di dalam setiap hal dan perkara, Rasul menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang diremukkan, maka kita lihat bagaimana Rasul Paulus bisa menjadi daya guna di tangan Tuhan. Selanjutnya, cara penanggulangan watak alamiah dan contoh orang yang mengalami penanggulangan. 2 Korintus pasal 4 ayat 10-11,
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kejadian pasal 32 ayat 25 dan 28, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Israel artinya pangeran Allah. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Roh itu menanggulangi manusia lahiria kita, ego kita, watak alamiah kita, melalui unsur pembunuhan dari salib dalam roh majemuk, melalui pendisiplinan roh itu untuk membentuk watak dan karakter yang baru, melalui sorotan Kristus sebagai roh itu untuk mengubah semakin serupa dengannya, dengan Kristus. Puji Tuhan, di dalam Keluaran pasal 30, ini adalah roh minyak urapan yang melambangkan roh majemuk, di mana minyak urapan ini adalah campuran dari rempah-rempah yang melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudari, kematian dan kebangkitan adalah unsur pembunuhan untuk menanggulangi watak alamiah ego kita. Dan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10-11, ini tadi dikatakan bagaimana Rasul Paulus membawa hidup Yesus, membawa kematian Yesus, sehingga juga hidup Yesus bisa dinyatakan di dalam hidupnya. Dan perlu melalui pendisiplinan roh itu untuk membentuk watak dan karakter yang baru. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29, bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudari, apa Allah yang bekerja segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan? Tak lain di dalam ayat 29. Bagaimana Allah ingin membawa kita semakin diserupakan oleh roh itu. Kita perlu diserupakan. Pikiran kita, tekad kita, emosi kita perlu diserupakan dengan Kristus. Karena itu saudara-saudari, kita perlu membiarkan roh itu terus menggarapi kita semua, seluruh apa adanya kita, sehingga Kristus semakin ternyatakan di atas diri kita. Roh itu menanggulangi watak alamiah kita melalui kehidupan keluarga. Bagaimana kehidupan keluarga, suami dan istri. Kita perlu belajar segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima adalah untuk menanggulangi watak alamiah, sehingga Kristus bisa mengalir melalui kita. Di dalam kehidupan gereja, bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudari, juga perlu ada satu penanggulangan demi penanggulangan. Di dalam menghasilkan buah dan dalam memberi makan anak domba, ini adalah mengasihi Allah dan menyalurkan Allah kepada orang lain. Di dalam Yohanes pasal 21, ini adalah contoh Petrus yang setiap bertemu dengan Tuhan dan Tuhan ada kesempatan untuk menanggulanginya. Sampai di dalam Yohanes 21, Petrus di dalam keadaan yang sudah diremukkan. Saat itulah Tuhan panggil dia, memberikan amanat untuk mengembalakan domba-domba. Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Di sini apa yang Tuhan kehendaki adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Tapi bukan dengan alamiahnya, tetapi dengan hayat Allah sendiri dan menyalurkan Allah kepada orang lain. Kita melihat contoh bagaimana penanggulangan Allah terhadap Yakub adalah satu gambaran penuh dari pendisiplinan Roh Kudus untuk menanggulangi watak alamiah sehingga Kristus bisa terbentuk, bertumbuh matang dalam mereka. Inilah Allah memberkati kita dan menjadikan kita berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan Allah. Ini sekarang adalah contoh Yakub. Yakub artinya perampas atau penipu. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat 25, ya, ini bagaimana satu saat ya Allah datang bergumul dengan Yakub, ya, dan memukul pangkal paha Yakub, ya, sehingga Yakub tidak bisa berjalan dengan baik. Dan di dalam ayat 28
Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Dari seorang yang artinya penipu menjadi pangeran Allah. Kenapa bisa demikian? Karena sudah ditanggulangi, sudah diremukkan. Dan di dalam Kejadian pasal 47 ayat 9, ini adalah saat Yakub dengan keluarga besarnya pindah ke Mesir bertemu dengan Firaun. Firaun bertanya, berapa usiamu? Apa yang dikatakan oleh Yakub? Yakub mengatakan bahwa tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Dikatakan tahun-tahun pengembaraanku, tahun-tahun hidupku itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan penggembaraan, penuh dengan penderitaan. Ini semua adalah satu penanggulangan dari Yakub sampai akhirnya dia menjadi Israel, pangeran Allah. Di dalam Kejadian pasal 49, ini adalah Israel yang memberkati anak-anaknya. Saudara-saudari, inilah contoh bagaimana penanggulangan atau pendisiplinan dari Roh Kudus untuk menanggulangi watak, supaya Kristus semakin terbentuk di dalam kita, supaya kita semakin bertumbuh matang seperti Yakub. Dia diubahkan bertumbuh matang menjadi pangeran Allah. Saudara-saudari, inilah Allah memberkati kita. Berkat Allah yang terbesar adalah dirinya diberikan kepada kita. Yang kedua juga adalah diri Allah yang menanggulang kita, yang memproses kita, hingga kita matang bertumbuh dewasa, sehingga menjadikan kita berkat bagi orang lain, dan semuanya adalah bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, semoga berita ini menguatkan kita, supaya kita belajar menanggulangi watak alamiah, adalah supaya kita berguna di dalam pertumbuhan hayat dan di dalam pelayanan kita. Mulia bagi Tuhan. Amin.